Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 407, Hailey Camden, kau akan menjadi pembunuhku. Jordan terdiam beberapa saat. Apa hubungannya denganmu? Apakah aku mengecewakan Victoria atau tidak? Apakah kamu terpengaruh? Jangan berpura-pura baik-baik saja dengan Victoria di hadapanku. Kamu sudah menentangnya selama lebih dari 1 atau 2 hari. Sementara siapapun berhak memarahi Jordan karena mengecewakan Victoria, satu-satunya orang yang tidak berhak melakukannya adalah Hailey. Jordan masih ingat bagaimana dia merampas kantor Victoria dan memanggilnya perempuan jalang yang tidak bermoral. Ya, dulu aku memang membenci Victoria, tapi sekarang, kurasa dia sama menyedihkannya denganku. Kita berdua telah ditipu perasaannya olehmu, brengsek. Kau selalu berpura-pura dan meremehkan kecintaanku pada uang dengan caramu yang merendahkan itu. Kau berpura-pura seolah cinta tidak ada hubungannya dengan uang atau status. Dan apa yang terjadi pada akhirnya? Keluarga Stelle memandang rendah saya karena saya berasal dari keluarga kelas 3, jadi Anda tidak memilih saya. Anda juga tidak memilih Victoria karena orang tuanya telah meninggal dan dia menjadi tunawisma. Pada akhirnya, kau memilih keluarga Howard yang terkenal karena mereka dapat membantumu. Kau meninggalkan Victoria demi kepentingan dan kentunganmu sendiri dan memilih untuk menikah dengan keluarga Howard. Siapa kau yang berani mengkritikku? Jordan marah besar kepada Hailey karena menuduhnya menikahi Lauren demi keuntungan. Memang, keluarga Howard lebih berkuasa daripada keluarga Stelle. Setelah menikahi Lauren, Jordan tidak perlu lagi khawatir tentang hal-hal seperti asetnya dibekukan atau diselidiki oleh polisi. Akan tetapi, Jordan tidak pernah ingin menggunakan Howard untuk mendapatkan pengaruh. Jordan membentak dengan marah, omong kosong. Jangan membuatku terdengar sepertimu. Aku peringatkan kau, bawa anak itu kembali ke Orlando segera. Jangan berkeliaran di rumah Howard lagi. Hailey mendengus dingin dan membalas, kenapa aku harus pergi? Ibu mertuamu secara pribadi mengundangku untuk tinggal di rumah Howard dan mertuamu sangat menyukaiku. Melihat betapa puasnya Hailey, Jordan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan mencolek kepala Hailey. Dasar babi bodoh. Kau sudah bercerai 3 kali dan masih berkhayal menikah dengan keluarga kaya. Keluarga Howard hanya akan menikah demi keuntungan dan pasangan mereka harus memiliki latar belakang yang cocok. Jelas tidak mungkin bagimu untuk menikah dengan keluarga Howard. Alasan Marisa menahanmu adalah untuk memanfaatkanmu agar aku marah karena aku mematahkan kaki putranya. Itulah sebabnya dia terus membenciku dan cemburu padaku. Apa kau tidak mengerti? Hailey menghentakkan kakinya dengan marah. Jangan menusukku dengan jarimu. Apa pedulimu jika aku bersedia dimanfaatkan? Aku akan tinggal, aku akan membunuhmu, dasar bajingan. Saat berkata demikian, Hailey menamparkan tubuh Jordan dengan keras 2 kali sebelum berjingkrak karena kesal. Menatap bagian belakang yang sudah dikenalnya, Jordan tak dapat menahan diri untuk mendesah penuh emosi. Hailey, oh, Hailey, apa yang telah kulakukan padamu di kehidupanku sebelumnya sehingga kau terus menggangguku seperti hantu di kehidupan ini? Setelah mencuci tangannya, Jordan turun ke bawah untuk sarapan. Jordan, Lauren, dan Hailey duduk di meja makan yang sama. Keduanya adalah istri Jordan saat ini dan mantan istri Jordan, dan mereka berdua adalah wanita tercantik di negara ini. Suasana di meja menjadi agak aneh. Hailey jelas-jelas membandingkan dirinya dengan Lauren, baik dalam hal tata krama di meja makan maupun tingkah laku. Stefan, yang duduk di kursi utama, memandang Lauren dan Hailey di kiri dan kanan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak angkat bicara. Sebenarnya, ada sedikit kemiripan antara Hailey dan Lauren. Kalau saja Hailey juga putriku. Marisa tertawa dan berkata, ya, saya merasa seperti sedang melihat putri saya sendiri saat pertama kali bertemu Hailey. Hailey sangat gembira mendengarnya. Tuan, Nyonya, saya merasakan kedekatan dengan kalian berdua saat pertama kali bertemu. Rasanya kalian berdua adalah orang tua saya. Meski mendengus dingin, Jordan tetap diam. Namun, melihat Hailey dan Lauren yang cantik, Jordan tak bisa tidak merasa beruntung. Saya telah menikahi wanita-wanita tercantik di negara ini. Pada saat itu, Stefan tiba-tiba bertanya, Jordan, aku ingin mengundang saudaramu untuk makan malam-malam ini. Apakah dia ada waktu? Jordan mengeluarkan teleponnya dan berkata, aku akan bertanya padanya. Jordan mengirim pesan teks kepada Jessie, yang segera membalas. Jordan berkata kepada Stefan, adikku harus menemani pangeran makan malam-malam ini, aku khawatir dia tidak akan bisa datang. Stefan tersenyum, mengetahui bahwa Jessie sedang menemani keluarga kerajaan Inggris. Tidak apa-apa, menjamu pangeran lebih penting. Di sisi lain, Brett tiba-tiba mulai bernyanyi dengan nada meremehkan. Hailey dan Marisa tak kuasa menahan tawa. Namun, Lauren tahu bahwa kakaknya sedang bersikap sarkastis dan karenanya tidak tertawa. Lagi pula, Jordan belum pernah mendengar lagu itu sebelumnya jadi dia tidak tahu apa yang ingin disampaikan Brett. Hahaha.
Sekelompok orang gila. Jordan mengabaikannya dan malah terus makan untuk mengisi kembali tenaganya setelah malam yang melelahkan. Tak lama kemudian, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam dan Jordan baru saja selesai makan malam. Awalnya ia ingin makan malam dulu sebelum pulang. Namun, ia tidak menyangka hujan akan semakin deras. Melihat keadaannya yang sulit, Stefan berkata, "Jordan, di luar sedang hujan lebat dan tidak aman bagimu untuk menyetir. Jangan pulang malam ini. Menginaplah di sini untuk malam ini. Kamar Lauren ada di lantai 2. Tentu. Tidak ada alasan untuk menolak karena Jordan tidak keberatan untuk tinggal di rumah mertuanya. Namun, kenyataan bahwa Hailey ada di sana membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kamar Hailey dan Brett juga berada di lantai 2, tepat di seberang kamar Jordan dan Lauren. Setelah menidurkan putrinya, Khloe, Jordan kembali ke kamarnya sendiri. Pada pukul 11 malam, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Namun, terdengar dua ketukan di pintu kamar Jordan dan Lauren. Jordan dan Lauren saling berpandangan, dan ketika Jordan melihat Lauren hendak tidur, dia berkata, "Aku akan pergi dan membukakan pintu." Dia membuka pintu, hanya untuk melihat bahwa itu adalah Hailey. Ada apa? Hailey, yang mengenakan piyama Chanel dan masih memakai wewangian yang paling dikenal Jordan, berkata, "Aku ingin kalian meminjam sesuatu." "Apa maksudmu?" tanya Jordan. Hailey berkata, "Benda yang harus kamu gunakan di malam hari. Kami juga membutuhkannya, tetapi kami tidak membelinya." Jordan berkata dengan bingung, "Omong kosong apa yang kau bicarakan?" Begitu dia selesai berbicara, Jordan menyadari apa yang ingin dipinjam Hailey. Jordan jengkel. "Hailey Camden, apakah kamu sengaja mencoba membuatku jijik? Jangan coba-coba meminjam apapun dariku, kita tidak punya apapun." Setelah berkata demikian, dia menutup pintu dengan marah. "Dasar orang kikir." Hailey pergi dengan marah. Setelah kembali, Lauren segera keluar untuk menghibur Jordan ketika dia melihat betapa marahnya Jordan. "Sayang, ada apa? Hailey datang untuk meminjam apa?" Jordan berkata dengan marah, "Dia ke sini bukan untuk meminjam apapun, tapi untuk sengaja membuatku marah." Lauren terus membelai punggung Jordan dan berbicara kepadanya dengan nada menenangkan. "Maafkan aku, sayang. Ini semua salah ibuku karena sengaja membiarkan Hailey tinggal di sini untuk membuatmu marah. Kita akan pergi besok dan tidak tinggal di sini lagi, oke?" "Oke," kata Jordan sambil memegang tangan Lauren. Dia senang karena istrinya sangat memahaminya dan meluangkan sedikit waktu untuknya dalam segala hal.